cuan, we be getting money, cuan. Kita lanjut ke videonya. Saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas trading hari ini. Ada rekomendasi besok tanggal 10 teman-teman, hari Jumat teman-teman. Nah, kita lihat hari ini IHSG lumayan oke guys ya, hijau cuman asing net sell. Nah, ini sepi juga. Saya kira sih IHSG ditopang brand ya, amat cuan kayaknya deh. Jadi IHSG hari ini ditopang oleh Pak Prayogo Pangestu ya, atau Prajogo Pangestu lah seperti itu guys. Jadi istilahnya luar biasa ya, grup Barito nih yang menopang IHSG today ya. Oke, kita lihat saham yang kita bahas kemarin. Kalau ini kan kita bahas IPO ya. Nah, kita lihat Argas ya. Argas ini memang UE-nya sih keluar kemarin dan udah diprediksi merah teman-teman ya. Memang istilahnya ya mau apa yang mau diharapin dengan perusahaan yang kantornya masih ruko. Wah, guys ya. Nah, kalau yang kayak Mesti terus sama IKPM ini Mas Bro masih bisa banget ya. Masih bisa istilahnya itu masih ada harapan lah untuk Mesti dan IKPM. Nanti tinggal di cari aja di bottomnya, nanti saya akan bahas lagi kalau udah memantul teman-teman. Ditahan bisa ya Mesti dan IKPM nih. Tapi saya memang udah nggak ada lagi ya, saya udah jual waktu saya di IPO gitu ya. Tapi kalau Mesti dan IKPM harusnya masih ada harapan naik. Tapi kalau Argas ini saham ruko, wah hati-hati teman-teman ya, takutnya nih mau ke 50 dengan cepat gitu ya guys. Oke, kita lihat rekomnya yang kemarin. Yang pertama adalah Gria. Nah, Gria ini open high ya. Gria kita lihat. Sebentar, Gria. Nah, Gria ini open high ya guys ya. Open high ya belum gerak sebenarnya. Terus film. Nah, film ini kita cuan nih. Film ini kita cuan di grup STS ya, teman-teman. Sempat nyentuh juga ke 2540. Terus Nobu ini udah gerak belum ya? Nobu belum gerak kayaknya guys. Belum gerak, Nobu juga belum gerak. Jadi tadi kita fokus sama brand ya, cuan seperti itu. Jadi Nobu saya nggak ngelihat malah. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok. Kita akan bahas brand dulu. Apakah brand masih akan naik? Masih teman-teman ya, brand ini masih akan naik. Asal besok nggak suspend. Tapi ini kita nggak saranin BSJP tadi ya di brand. Jangan beli sore brand, takutnya besok suspend gitu ya. Nah, tapi kalau besok nggak suspend, kita bisa trading. Kita bisa trading di brand kalau besok nggak suspend. Tapi kalau suspend ya hindari dulu gitu ya kan. Namanya suspend nggak bisa dibeli kan. Nah, kenapa saya memprediksi si brand besok masih naik lagi? Karena JP Morgan ini masuk dan saya dapat cerita sama temen nih yang di komen di YouTube, katanya ada pencucian uang nih di brandnya orang asing guys. Jadi kayaknya sih masih bisa naik. Mungkin akan nyusul aman guys untuk si brand guys. Mantap ya, kalau udah seperti ini target berikutnya ke 55 teman-teman ya. Nah, 55. Nah, target brand yaitu di 5.500. Nah, besok kalau nggak suspend ini bisa di trading. Targetnya sampai ke 5.500. Oke, lanjut yaitu Arto. Nah, Arto ini kalau Arto ya jelas nggak di suspend ya. Arto baru istilahnya baru jenggelek bahasanya guys. Nah, hari ini jebol EMA 50. Wow, mantap ya. Berarti target berikutnya adalah di EMA 100 yaitu di harga 2250. Memang Arto ini ada akumulasi di sini gede teman-teman ya. Terus dikoreksi terus dia naik lagi. Kayaknya sih dia mau naik ya si Arto. Waktu si Arto itu naik dia sampai ke pucuknya ke 3.500 kok. Jadi masih perjalanan masih jauh dan resist terdekat di 2250. Kita lihat Arto ya.
Nah, Arto ini aneh kan, jebret. Nah, coach. Wah, ini asingnya tuh lihat, yang merah-merah guys. Ini akumulasi Arto dan AVG mereka di 2000-an lebih juga guys. Nah, kita akan lihat siapa yang masih nyangkut di Arto ya, top buyer-nya. Kita lihat Arto dari awal tahun. Kita lihat Arto dari awal tahun teman-teman, biar kita tahu berapa kira-kira top buyer dari Arto AVG-nya gitu ya. Sebentar, ini masih di loading. Ternyata KI teman-teman ya. KI ini dia punya Arto 400 miliar ya, dengan AVG 2.600. Nah, kalau kita lihat di sini 2.600 tuh di harga sekitaran EMA 200. EMA 200 teman-teman. Wow, mantap ya. Nah, ketinggian kayaknya kalau ke situ ya targetnya ya. Nah, mungkin KI ini kalau kita lihat tadi yang top bayarnya BKAK ya. Kita lihat BKAK AVG-nya berapa nih. Nah, ini masih ada KI di 27. Kita lihat lebih lama lagi, sebentar lebih dekat lagi ya. Ada KI lagi di 26. Nah, emang ini 26 guys. Ya, rata-rata top bayarnya itu 26 ya, 2.600 ya. Nah, BK ternyata AVG bawah ya, Mas. 1.800 gitu ya. Kita lihat Agustus sebentar. BK di 2000 ternyata guys. Nah, KI ini memang guys, KI dan MG. Nah, ini guys yang jadi istilahnya targetnya, karena mereka itu punya barang banyak banget di Arto teman-teman ya. Kalau kita lihat 2000 dia punya 22 miliar dan KI itu punya 400 miliar tadi ya di AVG 2.600. Dan di 2400-nya dia punya 73 miliar. Jadi masih oke kalau misalnya untuk Arto masih bisa naik lagi, top buyer belum bisa keluar teman-teman. Nah, ini masih oke banget ya. Saya kira sih kalau Arto naik ya guys ya. Ini pengalaman saya yang lalu waktu di bulan Mei, Juni gitu ya. Kita juga sering trading di Arto. Dia Arto juga ngegas kayak gini. Nah, ini akan di atas MA 100. Tuh lihat tuh. Gitu, jebol MA 100. Nah, ini targetnya MA 100 di 2250. Semoga aja ya untuk si Arto teman-teman. Nah, bagi teman-teman ikut Arto bisa ambil di sini tentunya. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 2130 sampai 2150, atau kalau mau nunggu ke harga 2250 ya monggo silahkan gitu guys. Saya kira besok bisa hit nih kalau IHSG-nya dukung di 2250. Oke, lanjut yaitu saham dari Trisula guys ya. Nah, Trisula di sini kita lihat Trisula Internasional dan ini mau bagi dividen. Kalau teman-teman lihat di RTI ya, coba teman-teman lihat di RTI. Dividen Trisula itu sekitaran berapa ya? Saya lupa. Nah, ini kan dividen interim guys ya. Interimnya Trisula itu 2,76 dan kalau kita lihat di sini total dividennya itu sekitaran 9 lah full. Berarti sekitaran DPR-nya itu sekitaran 70 atau 80% ya. Nah, kalau seperti ini menarik ya, karena kalau dividennya itu sekitaran 9%, berarti kan istilahnya yield-nya itu sekitaran 4% sampai 5%. Jadi udah setara Sido, bahkan lebih bagus dari Sido guys. Dividen dari Tris ini. Coba lihat di RTI gitu ya. Dan kita lihat profitnya juga naik masih ya. Mendingan untuk si Tris. Kalau si Sido kan dia profitnya sih turun nih. Nah, ini masih murah guys. Ini ada AG dan ini belum terlalu rame memang untuk Trisula guys. Sebenarnya ini Trisula ini bagi dividennya rutin loh. Bagi dividen loh. Iya kan tuh? Bagi dividen, yes. Nah, ini bisa di trading aja ya. Untuk targetnya maybe di sini teman-teman. Kan ini sempat ngegas ya di sini ya. Ke sekitaran 240 sampai 248 lah target dari Trisula ya. Untuk batas CL-nya di EMA 200 guys di 226. Oke, lanjut yaitu saham dari CAK ya. Nah, CAK ini lama banget ya kita nggak bahas CAK ya. Udah lama banget, ini sepi, ada BQ yang masuk tapi memang masih sepi teman-teman. CAK ini memang kalau nggak ada apa-apa dia sepi teman-teman ya. Cuman kalau istilahnya itu rame dia gede loh. Nah, kita lihat dulu ya top buyer di CAK ya. Nah, ini guys, nah ini kan, oh ini lagi di support teman-teman ya. Untuk si CAK ini support di sini teman-teman. Tuh. Nah, sekali rame dia rame loh si CAK ini. Memang kalau sepi ya sepi gitu ya. Kalau rame ya rame.
Jadi disupport sih, bisa dikumpulin kalau menurut saya sih buat istilahnya udah mulai bisa dikumpulin untuk cak ini teman-teman ya. Bisa cicil dulu di harga disupport. Nah untuk targetnya ya mungkin kalau sekali naik sih dia bisa tinggi kok si cak 10%, 15% seperti itu ya kalau naik. Nah ditunggu aja. Untuk targetnya ya mungkin sekitaran ke 167 sampai 170. Nah, untuk pembelian kedua di harga ini teman-teman yaitu di 145 sampai 150 lah. Itu target pembelian kedua dari Cak. Jadi, kalau beli Cak pakai MM aja, nggak usah CL gitu ya. Nah, nanti kalau udah masuk ke 145, 146 bisa beli lagi. Oke, lanjut yaitu saham dari GZCO ya. Oh, GZCO dan sebentar guys. MTEK yang terakhir ya. Nah, GZCO kita lihat. Nah, ini ya, apa CPO ya guys ya? Wah, ini kok error. Waduh, ini. Tadi udah saya cek kok. Waduh, error guys ya. Tadi udah saya cek ini ada akum guys, GZCO dan MTEK. Nah, ini GZCO juga disupport teman-teman. Nah, ini disupport. Nah, targetnya ya kemungkinan ke 90 lah. Semoga untuk bisa GZCO ya. 89 sampai 90. Nah, untuk target CL-nya di sekitaran 82 teman-teman. Oke, Mas bisa cek Broksumnya sendiri ya. Kalau fundamental dia udah positif ya sekarang ya. Kalau yang kemarin masih rugi. Oke, lanjut yaitu saham MTEK. Nah, MTEK ini guys ya. Ada akum asing juga. Coba masuk bisa cek aja sendiri. MTEK ada akum asing dan minusnya udah semakin berkurang di sini. MTEK ini pengalaman saya cuan gede di MTEK tuh waktu di sini. Nah, di sini teman-teman. Di sini nih. Nah, ini di candle ini nih saya cuan sampai atas ini, lumayan dan ini koreksi dan naik. Dan kalau dia naiknya lumayan gede. Nah, targetnya harusnya sih nge-hit M50 lah. Ke 580 harusnya sih bisa untuk MTEK ya. Karena sekali dia naik itu ke 550 dulu jebol gitu ya. Nah, ini potensi untuk si MTEK. Nah, targetnya berarti sekitaran ke 580. Ya, untuk target dari MTEK untuk batas CL di garis M5 di 540. Oke, Mas, sudah mungkin saya masih dari kecil bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Hui.